Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada as-siyam ruknan min arkanil Islam 'alal mu'mininal kiram liyakunu minal muttaqina tiwalal layali wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minad dunya ila daris salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi bayyana tariqal qiwam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin fi tatarwiril afkari wal afham. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustadz yang turut berhadir, para ustadzat, santri dan santriwati pesantren Mawaridus Salam. Pertama sekali tentunya kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memanjangkan umur kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih mensehatkan kita. Allah masih memberi hidayah dan petunjuk kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa berhadir, berkumpul untuk menunaikan sholat isya berjamaah, dan dalam waktu dekat kita akan menunaikan sholat taraweh berjamaah. Untung kita masih dikasih umur. Beberapa hari sebelum menjelang puasa, saudara-saudara kita yang ada di desa Tumpatan Nibung ini, baik yang di dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 5, mereka-mereka itu menepati janjinya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau singkatnya habis kontrak, meninggal dunia. Nah, ini kita ini masih dikasih hidup dan kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Malaikat Jibril tiap hari senantiasa berdoa memohon ampunan kepada orang-orang yang berpuasa sampai menjelang buka. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi surganya ditujukan untuk orang-orang yang mau berpuasa. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Ya. Maka anak-anak ustadz ini kalau seandainya tidak mau memanfaatkan bulan Ramadan atau terlebih-lebih tidak mau melakukan puasa Ramadan, saya yakin anak-anak sudah tahu definisi puasa secara singkat. Puasa menurut bahasa adalah menahan, menurut syariat adalah menahan dari makan, minum, dan yang membatalkan mulai dari terbit fajar sidik sampai terbenamnya matahari. Itu definisi puasa. Muncul pertanyaan, kalau ditanya kenapa kita ini berpuasa, saya yakin yang di depan Ustaz ini kalau ditanya jawabannya berbeda-beda. Ya, saya yakin itu tidak semuanya sama. Ya, tolong untuk bisa didengarkan. Seandainya penghuni Mawaridus Salam ini semua berpuasa, penduduk Kampung Kunyit, penduduk Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, bahkan Deli Serdang, semuanya berpuasa, tidak ada satupun yang ketinggalan. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, setengah bayar, semuanya berpuasa. Sedikit pun tidak akan mendatangkan manfaat apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mendatangkan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya,
Sekiranya penduduk Mawaridussalam semua, setagahnya, yang kecil, yang tua, yang besar, plus Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkues, plus Deli Serdang, sak kabupaten nggak ada yang puasa, sedikit pun juga ada tidak mendatangkan mudarat, tidak akan sedikit pun membahayakan Allah Ta'ala, sama sekali tidak ada. Karena apa? Sesungguhnya Allah adalah maha kaya dan maha kuasa. Jadi sesungguhnya puasa ini adalah akan kembali kepada diri kita, kepada kita di puasa ini. Baik yang kita ini tahu hikmahnya atau yang tidak tahu hikmahnya. Bisa dipahami anak-anak Ustadz ini kenapa harus berpuasa? Siapa yang perlu? Diri kita. Allah Ta'ala tidak butuh orang puasa, ya, tidak mendatangkan manfaat. Kalau seandainya kita berpuasa, tidak berpuasa juga tidak akan mendatangkan mudarat apapun. Allah Ta'ala maha kaya dan maha kuasa. Kemudian sama-sama kita ketahui kalau ditanya itu, sebelum berpuasa kita itu harus mempersiapkan diri semestinya itu. Ya, dalam segala sesuatu kalau ada persiapannya apa? Hasilnya akan berbeda dengan yang tidak punya persiapan. Contohnya orang bepergian lah yang mudah. Kalau kita jauh-jauh punya persiapan, nyaman, bontotnya ada, uang di saku ada, atau uang di ATM ada, uang di aplikasi ada, berjalan kemanapun akan nyaman karena punya persiapan. Ya, berbentuk apapun lah. Begitu juga termasuk puasa ini. Ya, salah satunya diantaranya berpuasa ini apa? Kita ini harus bermuhasabah. Sebelum berpuasa, muhasabah itu artinya apa? Menghitung. Saya harus punya niat. Puasa saya tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu. Puasa yang sekarang ini harus the best dari tahun yang kemarin. Harus punya pasang niat seperti itu. Artinya itu apa? Bermuhasabah, mengevaluasi. Jangan tahun yang lalu tukang tidur, sekarang juga tukang tidur. Tolong itu ya, terutama diantaranya harus apa? Evaluasi di diri. Bisa dipahami anak Ustaz? Itu yang salah satunya. Ya. Kemudian jaga kesehatan pasti. Ya, pola hidup sehat pasti. Ya, ini diantaranya. Adapun untuk mengisi bulan Ramadan banyak sekali di pesantren ini. Memperbanyak istighfar, oke. Baca Quran, monggo. Apalagi yang lain? Baca buku, yes. Apalagi yang lain? Yang penting itulah Allah membuka lebar-lebar. Ya, amal ibadah dilipat gandakan, itu pasti itu. Ya, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asri amthaliha ila sab'ati dhifin. Itu tadi lah, kullu Adam itu adalah amalnya akan kembali. Amalannya dilipatkan 10 bahkan 700 malah. Luar biasa lah. Ya, untuk bulan puasa. Yaqulullahu azza wa jalla illa asyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, saya akan memberikan pahala. Siapa itu? Mereka yang meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena demi untuk Allah. Maka kita ini senantiasa kalau ada di pondok ini harus saling mengingatkan supaya puasa kita ini tetap terjaga dengan baik, sehingga kita isi dengan amal-amal yang bermanfaat, ya, sehingga yang pada akhirnya Allah itu
suka dan Allah itu juga ridho. Saya rasa ini saja, nggak boleh lama-lama ya. Kalau bercakap-cakap itu enak saja, kita masih menunaikan sholat tarawih. Ustaz pun tahu diri, nanti kalau banyak ngomong banyak salahnya, ngerti itu? Makanya ya, ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus, ya kan? Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini petugas TV ini.